Okay, let's start today's Dhamma class reciting Namo Tassa 3 times together. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Hey, good evening, everyone. Today, welcome to the Dhamma class again. Today, we are going to talk about the Amata Waka number 4, Waka of the Satipatthana Samyutta. Ya, selamat datang semuanya di kelas pada hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan kelas Satipatthana Samyutta di Waga yang kelima ya, Waga tentang ketanpamatian ataupun keabadian atau dalam bahasa Pali adalah Amata Waga. So there we already have completed 3 Waka, 3 collection of Sutta. Number 1 is Amba Pali Waka, and number 2, Nalanda Waka, and number 3, Anano Sutta Waka. So now so Nano Sutta Waka and what's number 4? Ya, Anano Pak. Sutta. Let's see, let me check. Silatiti Waga, number 3. So here, Amba Pali Waka, Nalanda Waka, Sila Stiti Waka, yeah. Number 3, Sila Stiti Waka, and number 4, Anano Sutta Waka already completed. So today, number 5, Amata Waka. Ya, jadi kita sudah menyelesaikan 4 Waga ya di hari-hari sebelumnya. Itu Waga pertama adalah Ambapali Waga, kedua adalah eh, Nalanda Waga, yang ketiga adalah Silatiti Waga, yang keempat adalah Ananusutta Waga, yang sekarang adalah Amata Waga. After Amata Waka, Ganga Biala, etc., the other Sutta, around 44, 44 Sutta, um, briefly explained in the text itself, because these are already mentioned in the Mega Sanyutta, number 45 Sanyutta, number 45 Sanyutta. So 46 is Bojjhanga Sanyutta, 47 Satipatthana Sanyutta. Before these 2 Sanyutta, becomes Mega Sanyutta. So in the Mega Sanyutta, the same sutta are already mentioned. That's why I started from the Ganga Biyala. The others, the rest sutta are mentioned briefly in the text. Hmm. Nah, jadi setelah waga yang ini ya, setelah waga yang akan kita bahas hari ini kan waga kelima, sudah mengatakan di waga ke-6, waga ke-7, ke-8, ke-9, dan ke-10, itu eh, di Satipatthana Samyutta ini hanya dijelaskan sangat secara singkat ya, hanya singkat sekali. Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya suta-suta yang terdapat di waga-waga yang berikutnya itu sudah tertulis di dalam Sangyutta yang sebelumnya. Jadi kalau misalkan ini Satipatthana Sangyutta ini adalah Sangyutta nomor 47, nomor 46 adalah Bojjhanga Sangyutta, nomor 45 adalah Magga Sangyutta. Adalah kumpulan tentang khotbah tentang jalan ya. Nah, di situ sebenarnya sudah ada suta-suta yang terdapat di dalam Waga nomor 6, 7, 8, 9, 10 yang terdapat di Satipatthana Sangyutta. Maka dari itu, karena sudah terdapat di Sangyutta tersebut, makanya di teks kita sendiri, di dalam Satipatthana Sangyutta, di Waga tersebut, itu penjelasannya itu sangat-sangat singkat, karena sudah ada di Waga yang sebelumnya. So if we finish today's class, Amata Waka is almost complete the or Sutta or Satipatthana Sanyutta. Ya, jadi kalau misalkan kita hari ini sudah menyelesaikan waga yang kelima ini, maka itu bisa dibilang kita sudah hampir selesai membahas Satipatthana Sangyutta. Amata Waka, Amata is the one Mata and Mata. So Mata
excuse me. Mata is death. So amata, the opposite of death. So deathless. Here, deathless refers to nibbana because if there is rebirth and birth and rebirth, so there will be death. Whoever being born and live in the life have to face to the death. So death come with the birth. If there's if we say deathless, there's no death, it means there's no birth or rebirth. So the state, no rebirth is nibbana. That's why we can understand the word amata represent the nature of nibbana. Ya, kita mulai membahas sutta pertama di Waga yang ini ya, yaitu adalah Amata Sutta. Nah, ini judul sutanya Amata, ini artinya adalah keabadian ya, atau kalau misalkan secara literal kita terjemahkan, ini terdiri dari dua kata, yaitu A dan Mata. A itu artinya tidak, Mata itu artinya adalah mati. Ya, jadi Amata ini artinya adalah tanpa kematian ataupun tidak mati ya. Ini sebenarnya saya mengatakan ini sedang menjelaskan tentang nibbana sebenarnya. Kenapa seperti itu? Karena kita mengetahui ya kalau misalkan kenapa seseorang itu bisa mati karena dia itu eh, lahir. Jadi adanya kematian itu eh, adanya kematian itu terjadi karena adanya kelahiran ulang. Siapapun yang lahir itu pasti mati. Nah, tapi sebaliknya kita juga bisa mengetahui bahwa berarti kalau misalkan kelahiran ulang itu sudah dihentikan, sudah tidak ada kelahiran lagi, maka tidak akan ada lagi yang namanya kematian. Maka di situ di sini kita mengerti bahwa kata amata ini yang artinya adalah tanpa kematian ini sebenarnya merujuk kepada nibbana. Yeah, in this sutta, the interpretation come in different way. So dwell with your mind, well established in the four establishment of mindfulness. I mean, our mind, that should be well established. So when we are living our daily life, we should live with a particular mind, which is well established. It's not just the common mind. And if we are not we don't want to be getting lost, deathlessness from us. We have to try. We have to train our mind to be well established in the Satipatthana. Ya, jadi di sini di sutta yang ini Buddha mengatakan kepada para biku ya, para biku berdiamlah dengan pikiranmu kokoh dalam empat landasan perhatian. Jangan biarkan keabadian ataupun ketidakmatian meninggalkan kalian. Nah, di sini saya menekankan menggarisbawahi satu bagian ya, yaitu adalah berdiamlah dengan pikiran kokoh dalam empat satipatthana, dalam empat landasan perhatian ini. Jadi saya menggarisbawahi bahwa di sini yang penting adalah pikirannya itu harus kokoh. Jadi ini bukan pikiran yang biasa-biasa saja, gitu. Tapi pikiran yang memang dengan sengaja dikokohkan ataupun dikuatkan ataupun diarahkan menuju empat satipatthana ini, gitu. Jadi kalau kita tidak ingin kehilangan nibbana, kalau kita tidak ingin jauh dari nibbana, maka kita harus mengokohkan pikiran kita dengan secara sengaja dengan penuh semangat untuk berdiri kokoh dalam empat satipatthana ini. So our mind is the place where we can establish Satipatthana. So we know, according to this sutta, we know where we have to do. We have to work out with this Satipatthana is in our mind. It's not outside. So internal training area, and also here an information. Do not let be lost. I mean, if you lost it, you cannot liberate or you cannot reach to the state of deathlessness, or on the other hand, the state of nibbana. Nah, lalu dari sutta ini juga kita bisa tarik kesimpulan ya bahwa di sini Buddha akan mengatakan bahwa berdiamlah dengan pikiranmu kokoh dalam empat landasan perhatian. Berarti kita bisa mengetahui bahwa tempat kita mengokohkan empat landasan perhatian ini adalah di pikiran kita, di batin kita ya. Jadi batin adalah tempat kita berlatihnya. Jadi batin internal kita itu adalah tempat berlatih kita. Jadi di sini juga kita mengetahui bahwa jangan sampai kita kehilangan empat satipatthana ini dan juga pada akhirnya kehilangan nibbana gitu. Karena kalau misalnya kita kehilangan nibbana ataupun kehilangan
empat satipatthana ini, kita tidak mendirikan pikiran kita dengan kokoh dalam empat satipatthana ini, maka kita tidak akan bisa mencapai nibbana. So the rest information are already mentioned in this other sutta. So we will continue to the next sutta, origination, Samudaya Sutta. Ya, lalu bagian-bagian lain dari sutta tersebut itu sebenarnya sudah dibahas sama ya di sutta-sutta yang lainnya. Maka dari itu kita langsung lanjut ke sutta kedua, yaitu sutta tentang asal mula ataupun Samudaya Sutta. Okay, Samudaya, the word will be familiar to you in the second noble truth, Samudaya Satcha. So the first noble truth is Dukkha Satcha, second noble truth is Samudaya Satcha. Samudaya is the origination or the cause. Dan saya mengatakan mungkin kata samudaya ini sudah cukup tidak asing ya di telinga kita, karena sebenarnya samudaya ini juga termasuk dalam jalan kebenaran mulia yang kedua, yaitu adalah sebab dari dukkha ataupun dukkha samudaya saccā ya. Sementara kalau kebenaran mulia yang pertama adalah dukkha arya saccā, kebenaran mulia tentang adanya dukkha. Okay, so let's see. The Buddha asks, what is the origination of body? So Buddha want to mention the origination of body and the passing away of the body. So it will continue to all four satipatthana. The first one, the origination of body is nutriment, ahara. Ahara originate the body, and also when this nutriments cease, the body also cease. That's why origination and cessation come together. The same origination, the same cessation. So we can notice the nutriment is origination and cessation for the body. So in this case, it's the first satipatthana, body. Ya, jadi di sini di sutta yang kedua ini, Samudaya Sutta ini, Buddha mengatakan bahwa saya akan mengajarkan kepada kalian mengenai asal mula dan lenyapnya empat landasan perhatian, ya, empat satipatthana ini. Jadi dimulai dengan perhatian terhadap tubuh ya. Jadi di situ Buddha mengatakan apa yang menyebabkan munculnya tubuh ataupun jasmani ya. Di sini Buddha mengatakan bahwa nutrisi ataupun makanan adalah sebab munculnya tubuh ini, gitu ya. Dan juga Buddha mengatakan lagi apa yang menjadi penyebab lenyapnya tubuh ini. Maka jawabannya adalah dengan lenyapnya makanan pula, dengan lenyapnya nutrisi pula, maka lenyap pula jasmani. Jadi di sini Buddha menjelaskan tentang muncul dan lenyapnya masing-masing satipatthana ya. Jadi dimulai dari satipatthana yang pertama tentang tubuh, Buddha mengatakan bahwa dengan adanya makanan maka tubuh bisa muncul. Nah, tapi sebaliknya dengan tidak adanya makanan, tidak adanya nutrisi, maka tubuh itu juga akan lenyap. Jadi Buddha menjelaskan kondisi muncul dan lenyap dari masing-masing satipatthana. So for the feeling, the origination of contact, the feelings arise. And the cessation of contact, the feeling pass away. So contact, phassa. Phassa is the origination and cessation of the feeling, vedana. Nah, jadi lalu untuk satipatthana yang kedua, perenungan terhadap perasaan, di sini Buddha mengatakan bahwa asal mula perasaan itu adalah kontak. Jadi dengan adanya kontak, maka muncullah perasaan. Demikian pula ketika kontak ini hilang, tidak ada kontak, maka perasaan itu pun lenyap. Jadi ini adalah sebab muncul dan lenyapnya perasaan, yaitu adalah ada atau tidaknya kontak. And the third one, mind. So the origination of name and for nama rupa. So this based on the Paticca Samuppada. So nama rupa originated to the mind. Ya, lalu di yang selanjutnya di satipatthana yang ketiga ini tentang cita ini Buddha mengatakan bahwa asal mula dari kesadaran itu adalah nama dan rupa ataupun batin dan jasmani ya. Jadi ini seperti yang dijelaskan di dalam Paticca Samuppada ya. Jadi yang menyebabkan kesadaran itu adalah batin dan jasmani ataupun nama dan rupa. So here, although we can understand this is the conditional state, Paticca Samuppada, but still
it is different from the order of Paticcasamuppada. Or in the Paticcasamuppada, it is said the Namarupa Paccaya Salayarana. So 6 sense base are produced by the name and form. So here, the mind is originated by the name and form. Ya, jadi di sini Seda mengatakan walaupun tadi sempat dibahas tentang Paticca Samuppada ya, Seda mengatakan sebenarnya di sini penjelasan di sutta ini agak sedikit berbeda urutannya ya. Jadi kalau misalkan di Paticcasamuppada kita mengetahui nama rupa itu pacaya salayatana ya, dengan adanya batin dan materi itu akan muncul 6 landasan indera. Tapi sementara di di sutta yang ini dijelaskan bahwa dengan adanya batin dan materi maka muncullah kesadaran. And the last one, the phenomena Dhamma, the origination of attention, Manasikara. Manasikara is the origination of the phenomena Dhamma. Lalu di bagian selanjutnya dari sutta tersebut menjelaskan tentang satipatthana yang keempat yaitu Dhammanupassana. Di sini Buddha menjelaskan bahwa asal mula dari munculnya fenomena ataupun dhamma itu adalah perhatian ataupun manasikara. So according to the commentary, the phenomena refers to the wholesome side and unwholesome side both. So in the wholesome side, Bojjhanga. So the group of Bojjhanga, 7 fetters of enlightenments are recognized as the Dhamma here. So Manasikara, the wise reflection or wise attention, is the cause to give a rise by 7 fetters of enlightenment. And in the negative side or evil side, 5 mental hindrances are referred as Dhamma. So the unwise attention or improper attention, ayoniso manasikara, is the origination of the 5 mental hindrances. Jadi di dalam kitab komentar dijelaskan apa yang dimaksud dengan dhamma di sini ya. Di sini yang dimaksud dengan dhamma ataupun fenomena ini adalah di dalam kitab komentar dijelaskan sebagai dhamma yang baik maupun dhamma yang tidak baik ya. Misalkan kalau di dalam dhamma yang bajik, fenomena yang bajik itu adalah bojjhanga ataupun 7 faktor pencerahan. Sementara untuk dhamma atau fenomena yang tidak bajik itu misalkan adalah 5 rintangan batin ya. Jadi di sini akan dikatakan bahwa sebab dari munculnya fenomena ataupun dhamma ini adalah manasikara ataupun perhatian ya. Jadi di sini untuk fenomena yang kusala yang baik itu sebabnya adalah yoniso manasikara, perhatian yang bijak yang disertai kebijaksanaan. Sementara untuk penyebab dari munculnya fenomena ataupun dhamma yang tidak bajik itu adalah ayoniso manasikara, perhatian yang tidak bajik yang tidak disertai kebijaksanaan. Here the commentary also not elaborate much, and following the Pali Canon, this sutta is pretty different from the previous sutta, because not just talking about the Satipatthana, it is talking about the origination and passage away. Especially this is emphasizing in the stage of higher level about the Vipassana. So in the Vipassana stage, not just seeing the reality, trying to see the phase arising and passing away. And not only arising and passing away, trying to discern and the origination, cause and condition of this arising, and also cause and condition of this passing away. So that is called the stage of Vipassana. Ya, saya mengatakan di sutta ini sebenarnya kitab komentar juga tidak menjelaskan terlalu banyak ya tentang sutta ini. Padahal di sini saya mengatakan sutta ini sebenarnya agak sedikit berbeda dengan sutta-sutta yang sebelumnya ya. Karena di sutta yang ini bukan hanya membahas tentang satipatthana, tapi juga membahas tentang muncul dan lenyapnya fenomena ya. Jadi ini sebenarnya termasuk ke dalam tahapan yang cukup tinggi dalam latihan vipassana gitu ya. Jadi kalau kita mengetahui dalam latihan vipassana kita tidak cukup hanya mengetahui segala sesuatu itu dari kulitnya saja, tapi kita harus mengetahui segala sesuatu itu sebagaimana adanya.
Misalkan kenapa dia muncul, kenapa dia lenyap, dan kapan dia muncul, kapan dia lenyap, apa kondisi yang menyebabkan dia muncul dan lenyap. Jadi ini adalah sedikit perbedaan yang terdapat di suta ini dibandingkan dengan suta-suta yang lain. Okay, so the next Sutta, Magga Sutta. This Magga Sutta also, most of the information already explained in the previous Sutta. So here in Magga Sutta, the Buddha was sitting just after the Buddha, just after the enlightenment. He was reflecting reflecting on the Satipatthana as the Ekayana, the one-way path or the only path to Nibbana. At that moment, the Brahma Sahambati come and confirm the path with the Buddha. Ya, jadi saya sudah mengatakan di suta ini sebenarnya banyak hal itu sudah dibahas di suta-suta berikut, suta-suta sebelumnya ya, bahwa Buddha menemukan tentang Satipatthana ini, bahwa Satipatthana ini adalah jalan satu arah untuk mencapai pencerahan dan sebagainya. Tapi di sini yang informasi baru yang kita bisa dapatkan dari suta ini adalah di sini ada Brahma Sahampati ya, yang ketika Buddha mendapatkan perenungan seperti ini bahwa Satipatthana ini adalah jalan untuk satu-satunya jalan satu arah ataupun jalan untuk mengatasi kesedihan dan ratapan. Di sini Brahma Sahampati mengetahui pikiran Buddha dan setelah itu menyatakan persetujuannya terhadap apa yang dipikirkan oleh Buddha. So here more information brought by the Sahambati Brahma is the simile of the crossing the flood. So crossing the flood in the past. So this refers to the previous Buddha also has have found the path to across the flood. Here the flood refers to the samsara, so across the samsara and reach to the nibbana by the practice of satipatthana, and also were cross. The future Buddha will cross by this path, and now also the Buddha, our Buddha, the Gautama Buddha also across by this path. So they sharing the same teaching of satipatthana. Nah, di sini yang mungkin lumayan menarik adalah analogi ataupun syair yang diberikan oleh Brahma Sampati ya, ketika Brahma Sampati ini mengetahui pikiran Buddha ya. Jadi di sini Brahma Sampati mengatakan, sang bijaksana yang melihat hancurnya kelahiran, berbelas kasihan mengetahui jalan satu arah, yang dengannya di masa lampau mereka menyeberangi banjir, yang dengannya mereka akan menyeberang, dan yang sekarang akan menyeberangi banjir juga. Gitu. Jadi maksudnya di sini adalah Brahma Sampati mengatakan bahwa uh, menyetujui bahwa praktek empat satipatthana ini telah dilakukan ataupun telah ditemukan oleh Buddha-Buddha yang sebelumnya. Karena di sini tulisannya adalah yang dengannya di masa lampau mereka menyeberangi banjir. Ataupun Buddha di masa sekarang itu menggunakan empat satipatthana ini untuk menyeberangi banjir. Di sini banjir maksudnya adalah banjir sangsara ya, apa melewati lautan samsara, lautan kelahiran dan kematian. Uh, Lalu di sini juga yang dengannya mereka akan menyeberangi banjir. Jadi maksudnya di sini kita bisa mengetahui bahwa di masa depan, Buddha-Buddha di masa depan juga akan menggunakan kendaraan empat satipatthana ini untuk menyeberangi lautan sangsara. Then another Sati Sutta. So here in this Sutta, just mindfulness, the Buddha talk, dual mindful only. There's no talk, no elaboration about the clear comprehension in this Sutta. Lalu kita lanjut ke sutta berikutnya ya. Di sini ada juga Sati Sutta juga ya, namanya Sati Sutta juga. Di sini, tapi di sutta ini Buddha hanya menjelaskan bahwa seorang bhikkhu atau seorang yogi harus berdiam dengan penuh perhatian. Ini saja, instruksinya sangat simpel ya. Jadi di sutta ini berbedanya adalah Buddha tidak bilang bahwa harus ada yang namanya pemahaman jernih atau sampajanya. Dia hanya sapi saja.
Okay, so next Sutta, Kusala Rasi Sutta. Rasi is heap or group. So the heap of wholesome. So the heap of wholesome refers to the establishment of mindfulness. Ya, lalu kita lanjut ke sutta yang nomor 5. Ini adalah kusala rasi sutta ya. Jadi kusala adalah bajik, rasi ini artinya adalah kelompok ataupun tumpukan. Jadi di sini kusala rasi sutta ini artinya adalah sutta tentang kelompok yang bermanfaat ataupun sutta tentang tumpukan yang bermanfaat. Di sini ya Buddha mengatakan yang tumpukan bermanfaat itu adalah yang 4 lintasan perhatian ini. So you may remember that Akusala Rasi Sutta, previous Wagga, then Akusala Rasi refers to the five mental hindrances. So five mental hindrances are Akusala Rasi, the heap of wholesome, and the four foundations of mindfulness, four establishment of mindfulness are the heap of wholesome. So they are opposite, contradiction each other. That's why by practicing for Satipatthana, you can eradicate or you can overcome the unwholesome state, five mental hindrances. Ya, di sini kita bisa ingat ya, sebelumnya kita ada sempat bahas satu sutta namanya Aku Salah Rasi Sutta tentang tumpukan yang tidak bermanfaat. Jadi ini adalah seperti sutta yang kebalikan dengan sutta yang sekarang kita bahas ini ya. Kalau di sini di yang bermanfaat ini tumpukan yang bermanfaat adalah 4 satipatthana. Kalau di sutta yang sebelumnya di tumpukan yang tidak bermanfaat itu adalah 5 rintangan batin. Jadi di sini kita bisa mengetahui bahwa kalau kita mengembangkan yang baik, yang bermanfaat, ataupun 4 satipatthana ini, maka kita bisa menghilangkan tumpukan yang tidak bermanfaat, yaitu 5 rintangan batin. Okay, so number 6 sutta, the restraints of the Patimokkha. So Patimokkha refers to the ethical code for or different level of social status. It's called for lay people, as mentioned there, five precepts at least, and for Samnira and for Samnira 10 precepts and more, and Bhikkhu 227. Such kind of ethical code are called the Patimokkha. Kita lanjut ke sutta yang berikutnya ya. Ini adalah Patimokkha Sangwara Sutta. Ini adalah sutta tentang pengendalian Patimokkha. Jadi di sini saya mengatakan Patimokkha ini sebenarnya adalah suatu kode etik ya, ataupun suatu uh, kumpulan cara hidup mungkin ya, panduan cara hidup untuk tingkatan-tingkatan kelas masyarakat tertentu. Misalkan contohnya untuk para upasaka ataupun upasika, patimokkanya mereka adalah 5 sila ataupun atas sila dan sebagainya tergantung mereka ya, tapi minimal 5 sila. Lalu misalkan untuk samanera itu harus 10 sila dan tambah-tambahannya lain, tambah-tambahannya yang lain lagi seperti sekya dan sebagainya. Lalu untuk para bhikkhu itu ada 227 perhatian dan 227 latihan dan ditambahkan aturan-aturan lainnya. Jadi ini adalah yang disebut patimokkha. So in this sutta, Bhikkhu requests to the Buddha for the teaching. That time Buddha say to purify the beginning of wholesome state. So we also already learned previous sutta, the same statement. And the difference is the definition of the beginning of wholesome state. So here, the Buddha refers to the Patimokkha. Previous sutta, you may remember that the Pachu and view, so right view, two aspects are considered as the beginning of the wholesome state. Nah, di sini di sutta ini seorang bhikkhu itu meminta kepada Buddha ya untuk menjelaskan dhamma secara singkat pada bhikkhu tersebut ya, agar dia bisa berlatih. Lalu setelah itu Buddha memberikan jawaban yang sama kepada bhikkhu tersebut. Jadi seorang bhikkhu kalau Anda ingin memulai suatu latihan, pertama-tama murnikanlah titik awal dari segala kondisi yang bermanfaat. Nah, ini kan jawabannya sama seperti di sutta sebelumnya ya, tapi penjelasan dari titik awal kondisi yang bermanfaat ini agak berbeda di sini.
kalau di suta sebelumnya kita mengetahui bahwa Buddha mengatakan bahwa titik awal dari segala kondisi yang bermanfaat itu adalah sila dan pandangan yang benar ya, perilaku dan pandangan yang benar. Sementara di sini Buddha menjelaskan bahwa titik awal dari kondisi-kondisi yang bermanfaat itu adalah pengendalian yang baik dalam patimokkha. Okay, so down there in the conclusion, the Buddha said that based upon virtue. I mean, here Patimokkha refers to the virtue, because the virtue sila, although it has a fourfold way, as I said, the Patimokkha and Indriya Samvara Sila, and Bhajya Sani Sila, Ajiva Parisuddhi Sila. So they are fourfold, but Patimokkha is the head of them, the most important thing. So that's why keeping Patimokkha in the head, the Buddha explain about the virtue. Lalu setelah Buddha menjelaskan bagaimana cara mengendalikan diri dalam patimokkha ini, dalam aturan-aturan ini, Buddha mengatakan bahwa dengan berdasarkan pada moralitas ini, dengan berdiri kokoh di atas moralitas ini, engkau harus mengembangkan 4 landasan perhatian, 4 satipatthana ya. Jadi di sini maksudnya adalah eh, tetap sila itu merupakan awal mula dari kondisi-kondisi yang bermanfaat. Tapi di sini bedanya adalah kalau misalkan kemarin kita sudah sempat bahas ya bahwa sila itu sebenarnya ada 4 jenis ya, 4 tingkat, 4 rangkap yang harus dilengkapi, yaitu adalah Ajiwa Parisuddhi Sila, Pacayasani Sila Sila, Indriya Sangwara Sila, dan Patimokkha Sila, Patimokkha Sangwara Sila. Tapi menurut Sutta ini kita bisa mengetahui ataupun menarik kesimpulan bahwa sebenarnya Patimokkha Sangwara Sila ini ataupun menjalankan sila yang kita ambil itu adalah pemimpin dari 4 jenis sila yang lainnya itu ya. Dari 4 jenis sila itu Patimokkha ini adalah yang pemimpin atau yang paling penting. So for second line, when one trying to restrain oneself in practicing the ethical codes, Patimokkha is not just avoiding from wrongdoing. He need to complete the good conduct. He need to perform the good conduct as the surrounding of the practicing in the moral code. For example, not only abstaining from killing, he has to develop the compassion and loving kindness toward the other beings so that he can maintain himself in the abstaining from killing well. So these are the a good quality opposite to the a breaking precept. Ya, jadi ini Shadow ada membahas sedikit tentang sila berikutnya ya. Jadi di sini eh, dijelaskan bahwa benar sila itu tetap adalah suatu titik awal dari segala kondisi-kondisi yang baik ya. Nah, tapi di sini saya sudah menjelaskan bahwa sebenarnya yang dimaksud dengan Patimokkha Sangwara Sila ini bukan hanya tentang mengendalikan diri ataupun menghindari diri dari melakukan sesuatu yang tidak bajik gitu ya. Tapi selain itu kita harus mengembangkan kualitas-kualitas yang bajik dan juga melakukan perbuatan-perbuatan yang bajik gitu ya. Jadi contohnya misalkan ketika kita melatih sila tidak membunuh misalkan, kita tidak cukup hanya dengan menghindari pembunuhan, tapi kita harus berusaha untuk mengembangkan cinta kasih untuk menolong makhluk lain misalkan seperti itu. Jadi dengan adanya kualitas yang sebaliknya itu, kualitas yang bajiknya itu, maka kita akan dengan lebih mudah dan dengan lebih alami untuk terhindar dari pelanggaran sila ataupun perilaku yang buruk yang membunuh misalkan. So if we are now practicing the opposite quality, something good conduct, so we can easily fall into the state of breaking. So that is why it is important to make sure you are practicing the good quality at the same time you are restraining from wrongdoing. Hmm. Jadi karena kalau kita tidak mengembangkan kualitas yang bajiknya, kalau kita hanya menghindari yang buruk, maka kita akan tetap bisa dengan mudah untuk jatuh melanggar sila tersebut ya. Kalau kita tidak mengembangkan kualitas yang sebaliknya, kualitas yang baiknya gitu. Tapi sementara kalau misalkan kita
dengan kita menghindari yang buruk dan mengembangkan yang baik, maka kita akan jadi lebih mudah dan lebih terbiasa untuk tidak melakukan perbuatan yang buruknya itu yang melanggar silanya tersebut. And then the next quality is seeing danger in the slightest faults. So the fault is fault. So we have to see the fault as the danger, so that we are not breaking the precept. Otherwise, starting from the small faults or can continue or the breaking or committing the serious mistake. Hmm. Lalu di sini di bagian satu bagian ceritanya juga Buddha mengatakan bahwa kita harus seorang biku itu harus melihat bahaya dalam pelanggaran peraturan yang kecil sekalipun. Gitu ya. Jadi maksudnya jangan sampai kita menganggap remeh peraturan-peraturan yang kecil. Gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita menganggap remeh peraturan-peraturan yang kecil, maka nanti kita bisa apa dengan tidak sengaja ataupun tidak sadar sudah langsung melanggar peraturan yang besar. Maka dari itu kita harus melihat bahaya bahkan dalam pelanggaran peraturan yang kecil sekalipun. And it is not about regret. It is all about the protection. Before you commit something, you know, or you consider even the smallest commitment, smaller break-in as the danger. So you can, so that you can preserve your Patimokkha or ethical code well. Jadi saya mengatakan bahwa ini sebenarnya bukan tentang penyesalan ya, karena kadang melanggar sila itu bisa menimbulkan penyesalan, tapi di sini lebih ke arah untuk menjaga diri kita, untuk melindungi diri kita dari munculnya penyesalan mungkin, gitu ya. Jadi untuk mencegah munculnya penyesalan ataupun dengan cara kita melihat ataupun selalu merenungkan sebelum kita melakukan sesuatu bahwa apakah ini benar atau tidak, karena karena pelanggaran yang kecil saja itu kita harus melihat itu sebagai bahaya gitu ya. Dengan cara seperti ini kita bisa menjaga dengan baik peraturan patimokkha kita. So having undertaken the training rules, it refers to the taking precept. So without taking, also you can observe or you can refrain from killing, etc., from wrongdoing. But you should take precept so that you respectfully observe. If you take precept from your honored person, or the Buddha or the monks you really respect, then by that power you can encourage yourself not to break this precept, and you can make this valuable. I have been taken from where? From home. I have already promised to somebody I respect too. That's why this will uh, reinforce your ability to maintain yourself, not to commit wrongdoing. Nah, lalu di bagian terakhirnya di sini Buddha mengatakan bahwa setelah Anda mengambil pelatihan ini, Anda seharusnya melatih diri dalam pelatihan tersebut, gitu ya. Jadi di sini maksudnya adalah kita dianjurkan untuk mengambil sila tersebut ya, mengambil sila tersebut mungkin di depan orang lain ataupun di depan suatu orang yang kita hormati, misalkan para biku ataupun siapa gitu ya, ataupun di depan Buddha misalkan. Eh, Walaupun kita tahu bahwa sebenarnya tanpa mengambil sila, misalnya secara verbal, itu pun kita bisa melatih sila, tapi saya mengatakan kalau kita dengan sengaja dengan perbuatan itu kita mengambil sila tersebut di depan orang yang kita hormati, misalkan para biku, maka kita akan bisa dengan lebih hormat menjalankan sila tersebut dan juga kita akan menjadi lebih awas, lebih waspada dalam kesalahan-kesalahan kecil dalam pelanggaran sila tersebut gitu ya. Jadi karena kita sudah mengambil di depan orang kita hormati, maka kita jadi lebih waspada dan lebih hati-hati dalam menjaga sila kita. Ini adalah suatu manfaat yang baik dari mengambil sila di depan orang lain. Actually, it is not necessary to retake again and again. And if you, after taking the precept, if you observe well,
it is good enough as long as you are not breaking any precept, you still can continue observing Sila. But if you are not observing or not practicing Sila, although you are taking again and again, it will not make change, right? So here devotees taking every morning and after, the lunchtime. So sometimes take him many times. But important thing is to observe, not to kill at the moment you are about to commit or not to do something wrong, and you have to remind, I have been undertaking the precept. So this is the proper way, not just recitation. And okay. Ya, jadi saya sudah mengatakan ya sebenarnya kalau misalkan kita ambil sila itu kita tidak perlu sebenarnya tidak wajib untuk mengambil terus-menerus gitu ya tiap hari diambil itu tidak wajib ya selama kita memang sila kita masih murni tidak ada pelanggaran itu kita bisa lanjut saja apa, cukup mengambil sekali di awal lalu terus lanjutkan menjaga sila tersebut gitu ya. Yang penting adalah kita menjaga sila tersebut usaha kita untuk benar-benar menjaga sila tersebut karena kalau misalkan kita tidak memiliki usaha, tidak melakukan usaha untuk menjaga sila tersebut, untuk melatih sila tersebut, maka percuma kita mau ambil tiap hari di depan para biku, misalkan setiap pagi ataupun siang, mengambil sila itu tidak berguna gitu ya. Yang penting adalah yang paling penting adalah ketika kita sudah mengambil sila tersebut, kita menjaga pikiran kita, perhatian kita, dan perilaku kita agar uh, selalu menjaga sila tersebut. Jadi misalkan ada kesempatan untuk melanggar sila tersebut, kita harus mengingatkan diri kita bahwa oh saya ini sedang melatih diri dalam misalkan tidak membunuh. Jadi pada saat itu ketika kita ingin membunuh misalkan nyamuk, misalkan pada saat itu kita harus mengingatkan diri kita dan mengendalikan perilaku kita karena kita sedang menjalankan sila ini yang lebih penting daripada mengambil sila. The final stage is the Buddha as train in them. So need to train, need to practice, or need to observe the sila. And based upon the virtue, based upon the sila, Buddha suggests to continue the practice of satipatthana. Ya, di bagian akhir surat tersebut, Buddha mengatakan setelah kalian mengambil latihan, berlatihlah di dalamnya. Jadi maksudnya tidak cukup hanya mengambil sila saja ya, tapi kita harus melatih diri kita dalam sila tersebut. Nah, lalu setelah itu Buddha mengatakan setelah kita dengan berdiri kokoh di atas sila tersebut, kita harus mengembangkan 4 landasan perhatian, yaitu 4 satipatthana. So now you see at the end that bhikkhu also became arahat. So Buddha giving different teaching to different people, different individuals. All of them they gain the accomplishment or the practice arhatship. It means the Buddha is formulating the teaching depending on the particular individual requesting to him. So in that case, we should understand, or this individual needs such kind of particular teaching. That's why the Buddha formulate. But these teachings are not much different, but some people have the preference. So for this monk, maybe he has condition to understand the with the Patimokkha, because he need to train that, or he has a connection for that. That is why when the Buddha gave, not emphasizing on the view in this sutta, it means for him the view is already straightforward, straight already. We can assume that. That's why the Buddha just emphasized the Patimokkha Sila. After that, given the instruction, and following that bhikkhu became arahant, same as the previous monks or previous disciples. Ya. Jadi di sini setelah Buddha menjelaskan hal tersebut ya, menjelaskan Patimokkha dan juga di atas sila tersebut harus berlatih 4 satipatthana, pada akhir sila tersebut biku tersebut melatih diri dan akhirnya menjadi arahat juga ya. Jadi di sini kita bisa lihat ya dibandingkan dengan sutta sebelumnya, walaupun ada sedikit
perbedaan tentang penjelasan tentang silanya, tapi di sini kita bisa mengetahui bahwa Buddha itu mengajarkan sedikit berbeda kepada orang yang berbeda, gitu. Tapi walaupun ajarannya itu sedikit berbeda kepada orang yang berbeda, tetap ujung-ujungnya orang tersebut bisa mencapai tingkat kesucian arahat, gitu ya. Jadi maksudnya adalah Buddha ini mengetahui karakteristik dari orang, dari pendengarnya, dari orang yang mendengar khotbahnya ini. Khotbah seperti apa yang diperlukan oleh orang ini sehingga dia itu bisa mencapai tingkat kesucian yang lebih tinggi, gitu. Jadi maka dari itu kadang di beberapa sutta itu agak sedikit berbeda penjelasannya. Misalkan di yang sutta sebelumnya kita mengetahui bahwa Buddha menjelaskan bahwa awal awal dari kondisi yang baik itu adalah sila dan pandangan yang benar, gitu ya. Tapi sementara di yang sutta ini Buddha menekankan kepada sila saja, kepada patimokkha khususnya. Kenapa seperti itu? Karena mungkin Buddha mengetahui bahwa si biku yang ini, biku khusus biku yang ini, dia itu memiliki kecenderungan ataupun suatu arah tertentu, dia lebih ngeklik dengan patimokkha, gitu. Dia lebih memiliki suatu koneksi dengan patimokkha. Mungkin patimokkanya yang kurang kurang baik atau bagaimana. Sementara di bagian pandangannya dia mungkin sudah bagus, sudah lurus, gitu. Jadi tidak perlu lagi disinggung soal pandangan, dia sudah lurus pandangannya, tidak perlu lagi disinggung soal pandangan. Maka dari itu ketika Buddha menjelaskan tentang patimokkha saja, Cibiku itu bisa mencapai tingkat kesucian arahat, gitu ya. Jadi kita berdasarkan dari perbedaan dari sutta ini dengan sutta yang sebelumnya, kita bisa mengetahui bahwa sebenarnya yang diajarkan Buddha itu sebenarnya sama, tapi kadang Buddha itu melihat individu yang pendengarnya itu siapa, gitu. Jadi berdasarkan kecenderungan dari masing-masing individu, Buddha menjelaskan dengan sedikit variasi yang berbeda, tapi intinya sama dan mengarah pada hal yang sama, yaitu adalah kesucian akhir. Here we can see the two aspects of the sila, baju. One is to cultivate good conduct, positive qualities, and second one is to abandon the negative behavior. So both of them are leading to the liberation. Hmm. Ya, jadi di sini juga apa, Buddha mengatakan, kita bisa lihat ya di sila tersebut bahwa manfaat dari sila itu ada dua ya. Pertama adalah untuk mengembangkan kualitas yang baik dan meninggalkan kualitas ataupun sifat yang tidak baik. Keduanya tujuannya adalah untuk mencapai pembebasan sempurna. Okay, so the next Sutta, misconduct, Ducharita Sutta, mention the different interpretation of the beginning of the wholesome step again. Hmm. Nah, lalu kita lanjut ke sutta selanjutnya ya. Ini itu carita sutta, artinya adalah sutta tentang perbuatan salah. Di sini juga terdapat penjelasan yang berbeda tentang apa yang disebut awal mula dari kondisi-kondisi yang bermanfaat. So very similar interpretation now, focusing on the way of action. So bodily misconduct and verbal misconduct and mental misconduct. So we say the kaya ducharita, vachi ducharita, and mano ducharita. Hmm. Nah, di sini Buddha mengatakan yang disebut sebagai permulaan kondisi-kondisi bermanfaat itu adalah dengan meninggalkan perbuatan yang salah melalui jasmani, ucapan, dan pikiran, dan juga mengembangkan perbuatan baik melalui jasmani, ucapan, dan pikiran. Jadi melalui tiga pintu ini ya, jasmani, ucapan, dan pikiran. So having abandoned misconduct and develop the good conduct. That is another definition of the virtue or sila. Jadi di sutta ini kita bisa melihat ya, di sini Buddha mengatakan setelah seorang biku itu harus meninggalkan perbuatan-perbuatan yang salah melalui jasmani, lalu harus mengembangkan perbuatan-perbuatan baik melalui jasmani. Jadi ini kita bisa ketahui sebagai makna lain atau penjelasan lain ataupun definisi lain dari sila, yaitu meninggalkan yang buruk dan mengembangkan yang baik. Actually, most of the sutta or most of the definition given to the sila is just uh, to practice in bodily and verbal action, two conducts. So bodily wrongdoing and verbal wrongdoing. Mostly the mental misconduct are not included in the definition of bhaju. But here,
maybe to show um, the most purifying state of sila, it include the mental conduct too. Ya, jadi saya mengatakan biasanya sebenarnya penjelasan tentang sila itu biasanya hanya berhubungan dengan dua pintu perbuatan, yaitu melalui jasmani dan ucapan. Biasanya penjelasan tentang sila itu tidak mencakup pengendalian dari pikiran, gitu ya. Tapi di sini di sutta yang ini kita bisa melihat Buddha menjelaskan bahwa eh, eh, pengendalian dari pikiran, meninggalkan pikiran yang buruk dan mengembangkan pikiran yang baik itu juga termasuk ke dalam sila. Jadi di sini kemungkinan adalah Buddha menjelaskan seperti ini adalah untuk menjelaskan tahapan tertinggi dari pengembangan sila, yaitu bahkan di bagian batinnya pun sudah terkendali secara baik. Okay, so the next sutta, friends, Metta Sutta. So not Metta Sutta, this is Metta Sutta, friends. Hmm. Lalu kita lanjut ke sutta berikutnya. Ini adalah Mita Sutta, ya, bukan Meta Sutta. Mita ini artinya adalah teman. So Metta friend mean the person who have a loving kindness on that person or compassion, and actually according to the word metta, it seems the loving kindness is the most important role to have each other, to say the friends. Nah, jadi di sini sudah menjelaskan tentang kata mita, ya. Mita ini artinya teman. Ini teman ini ada artinya adalah orang yang kita kasihi atau kita sayangi, ya. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat dari mungkin akar katanya, kata mita ini mungkin datang dari meta, ya. Jadi maksudnya dari cinta kasih. Jadi mungkin lebih ke arah orang yang memang kita sayangi atau kita kasihi. So if you have a compassion to your friends or your relatives, so you have to ask them to practice satipatthana. This is the sutta mentioned. Hmm. Nah, jadi di suta ini dikatakan bahwa kalau kita memiliki rasa kasih dan rasa cinta kasih kepada teman kita ataupun sahabat kita ataupun sanak saudara kita ataupun kerabat kita, maka kita harus menasihati dan memantapkan mereka, mengokohkan mereka dalam pengembangan empat satipatthana. Sometimes it's not easy to ask somebody to practice satipatthana, right? So you drag the person to the meditation center and then ask them to practice, but maybe not reaching to here, and you two will fight each other there in the middle of the way. Ya, jadi saya sudah mengatakan, tapi kadang susah ya untuk mengajak orang untuk melatih empat satipatthana. Kadang mengajak diri sendiri saja sulit gitu ya. Tapi kalau misalkan kita misalkan paksa orang atau teman kita untuk berlatih empat satipatthana, misalkan kita paksa mereka datang ke center meditasi, mungkin belum sampai ke center meditasinya kita udah berantem dulu sama teman kita itu. But anyway, you have to find the way how that person, my friends, my relatives, will be able to practice satipatthana for their sake, for their benefits. Hmm. Tapi saya sudah mengatakan kita harus ya sebisa mungkin kita cari cara ya, bagaimana caranya agar mereka itu mau ataupun tertarik ataupun bisa berlatih empat satipatthana ini. Tujuannya bukan untuk keuntungan kita, tapi untuk keuntungannya mereka. So in this case, Buddha mentioned the example in the Anguttara Nikaya. If a baby swallow something harmful to him and stuck there in the throat, as soon as the parents learn about that and need to take it out, even with the bloody state, have to take it out. Otherwise, it will be harmful to him inside. Out of compassion, he should do that, the harmful, less harmful action to take out. Otherwise, it will be more harmful. So we have to consider what is the beneficial way to our friend, our relative, and find the way how they can practice satipatthana.
Ya, jadi sudah menjelaskan ada suatu contoh di Anggota Nikaya ya. Sudah mengatakan bahwa misalkan jika seorang bayi itu menelan suatu yang mungkin berbahaya gitu, mungkin seperti koin ataupun apa gitu ya. Maka pada saat itu seorang orang tua ketika melihat anak bayinya itu tidak sengaja menelan koin ataupun sesuatu yang berbahaya, pada saat itu orang tuanya harus melakukan sesuatu untuk mengeluarkan hal tersebut, barang tersebut dari tenggorokan si bayi tersebut. Walaupun kadang dengan paksa ataupun dengan dipukul ataupun dengan suatu cara yang terlihat keras gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena kalau tidak dilakukan seperti itu, maka nanti akan jauh lebih berbahaya untuk si bayinya tersebut. Si bayinya tersebut mungkin bisa meninggal ya. Itu. Maka dari itu dengan dilandasi oleh rasa cinta kasih kepada si bayi tersebut, si orang tua tersebut harus melakukan sesuatu yang mungkin kadang terlihat menyakiti si bayi tersebut, tapi tujuannya adalah untuk sebenarnya untuk kebaikan jangka panjang dari si bayi tersebut. Jadi begitu juga ketika kita ingin mengajak teman kita untuk melatih satipatthana, sebenarnya juga kita harus melakukan dengan cara yang sama, bahwa kita harus memikirkan tujuan mereka, memikirkan keuntungan untuk mereka ke depannya seperti apa. Jadi kita melakukannya bukan untuk diri kita, tapi untuk kebaikan mereka sendiri. Here, there's another one. For Metta, usually mentioned in the text is Sahaya. Sahaya is being together. So some people just ask uh, another people to practice Satipatthana, but they are not practicing. So they are not being together. So no Sahaya. So for the definition of Sahaya, so should be being together in the practice. So I'm practicing Satipatthana. I have found this kind of beneficial development in my life, in my mental training. So please come and practice with me together. So this is the way how you can invite your friends or your relative. If you are not practicing by yourself and you just ask them to practice, this is not the proper way. So trying to be sahaya, so being together in good practice. And in that case, in the opposite way, being together in the evil conduct, it is not the real friends. So some people they are ready to be together in the wrongdoing, something doing unbeneficial. They are getting ready so they can follow to you. But when you are doing good, they will never go with you. This is not the true friends. So true friends must be ready to be together in the beneficial way. Ya, jadi saya sudah menjelaskan sedikit tentang kata teman ya, teman dalam bahasa Pali ya. Itu bisa artinya adalah mita, dalam bahasa Pali itu mita ataupun sahaya. Sahaya ini arti kalau diterjemahkan secara literal itu artinya adalah bersama-sama. Jadi maksudnya adalah kalau kita ingin mengajak teman kita untuk berlatih satipatthana misalkan, pada saat itu sebenarnya kita sendiri juga harus sudah melatih satipatthana gitu. Jadi jangan sampai kita ngajak orang melatih satipatthana tapi kita sendiri tidak berlatih satipatthana. Berarti ini tidak namanya tidak sahaya, tidak bersama-sama gitu ya. Jadi kalau bisa kitanya sudah melatih dulu satipatthana, kita sudah misalkan menemukan bahwa apa saya sudah melatih Satipatthana, saya merasakan perubahannya ini, apa, kamu mau coba nggak bareng saya gitu, kita latihan sama-sama gitu, apa. Nah ini yang namanya sahaya ataupun teman ya, teman yang bersama-sama, teman yang baik, eh, kita melatih, dia juga melatih gitu. Jangan sampai kita tidak melatih, tapi kita ngajak orang ataupun maksa orang untuk melatih Satipatthana. Ini bukan teman yang benar gitu ya. Lalu saya mengatakan juga, yang disebut sahaya ataupun teman ini juga ada yang namanya teman yang tidak baik ya, teman uh, yang bukan teman yang sejati gitu. Jadi ada beberapa orang itu yang hanya ingin ikut kita, ingin bersama-sama kita itu ketika kita melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat, perbuatan yang tidak baik. Nah, ini bukanlah teman yang sejati. Tapi kalau kita ingin menjadi teman yang sejati, teman yang baik, maka kita harus bersama-sama bersama teman kita itu melakukan perbuatan bajik gitu ya. Jadi kita harus siap ketika teman kita pun mengajak kita melakukan sesuatu yang bajik, maka kita pun harus siap untuk melakukan kebajikan tersebut bersama-sama dengan teman kita tersebut. Okay, so the next sutta is feeling, Vedana Sutta. So three kinds of Vedana, pleasant, Sukha Vedana,
painful, dukkha vedana, and neither painful nor pleasant, adukkha, masukha vedana. Ya, kita lanjut ke sutta berikutnya ya. Ini adalah Wedana Sutta, sutta tentang perasaan. Di sini dijelaskan tentang 3 jenis perasaan, yaitu adalah perasaan yang bahagia, perasaan yang menyenangkan, ya, itu bahasa Palinya adalah sukha wedana. Yang kedua adalah perasaan yang tidak menyenangkan, ataupun bahasa Pali adalah dukkha wedana. Nah, yang ketiga adalah perasaan yang tidak menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Ya. Jadi seperti yang netral, ya, itu adalah bahasa Palinya adalah adukha masukha wedana. So for the fully understanding of 3 kinds of Vedana, one should practice Satipatthana. Hmm. Ya, jadi di sutta ini dijelaskan bahwa untuk kita bisa memahami uh, ketiga jenis perasaan ini dengan jelas, maka kita harus melatih 4 satipatthana. So in yesterday's study, we have found out 3 important mentality, feeling and thoughts. After the perception, sanya. So feeling vedana, thought, vitaka, and perception, sanya. These are very important. If you are not really able to analyze them, understand them, you cannot clarify yourself from them. So I mean the feeling dominate to you and you make yourself the same as feeling. Right? So I'm painful feeling, I'm being pain. So I am under the pain like this. So if you can analyze and understand them clearly, you understand, oh, this is just a feeling. So you can, let's say, you can take of the reality from thinking of yourself, I am in it, or this is me or mine. So that's why Buddha trying to convince the disciple these important mentalities to understand. Yang kemarin saya ada menjelaskan tentang beberapa faktor mental ya yang muncul tapi yang lebih dominan ataupun yang lebih penting untuk kita bisa lihat sebagaimana adanya. Yaitu pertama adalah perasaan atau wedana, kedua adalah pikiran ataupun kehendak ataupun witaka ya dalam bahasa Pali, yang ketiga adalah persepsi ataupun sanya. Nah, jadi tiga faktor mental ini adalah yang lebih perlu kita tekankan untuk kita bisa mengerti sebagaimana adanya. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita tidak bisa mengetahui mereka sebagaimana adanya, maka kita akan sulit untuk bisa terlepas dari mereka. Kita sulit untuk melepas asosiasi dengan mereka. Jadi, saya mengatakan contohnya tentang perasaan ya. Itu sangat mudah bagi seseorang itu untuk menganggap bahwa oh ini adalah perasaan saya adalah perasaan ini, saya yang merasakan perasaan bahagia ini misalkan. Jadi dia ada aku di dalam perasaan tersebut. Nah ini apa? Karena si orang ini belum mengetahui perasaan ini sebagaimana adanya, bahwa perasaan ini ternyata hanyalah sesuatu yang misalkan muncul lenyap ataupun terdiri dari kondisi dan sebagainya. Bukan saya, bukan milik saya. Nah, gitu ya. Jadi tapi kalau misalkan kita sudah bisa melihat misalkan perasaan itu sebagaimana adanya, maka kita bisa terbebas dari ikatan ataupun kemelekatan terhadap perasaan tersebut. Jadi tidak ada lagi yang namanya saya di dalam perasaan itu. Jadi perasaan itu kita tidak anggap sebagai aku ataupun milikku. Jadi tiga tiga hal ini itu sangat penting untuk diketahui sebagaimana adanya. Yaitu adalah perasaan, kehendak ataupun pikiran. Yang ketiga adalah persepsi. So when the feeling is dominating in the mind and the person lost in the other qualities, so there's no door to open because feeling is dominating. So whether it is painful or pleasant, it can dominate your mind, so that you cannot see the other opportunity to get out. And in the same way, the thought. So when you are under the domination of the thoughts, so you cannot get out from that, and you have no chance to think other way. You have no chance to reflect on. This is just a thought. It arises, and it is happening in this way because
you are already fully influenced and dominated by the thought. Hmm. Jadi tiga, tiga faktor mental ini itu sangat penting ya, karena kalau misalkan kita salah memandang mereka, itu mereka itu bisa dengan mudah mengendalikan pikiran kita. Contohnya misalkan ketika seseorang itu sudah melekat kuat terhadap perasaan mereka, ketika pikirannya itu dikuasai oleh perasaan, itu akan sangat sulit. Dia tidak punya jalan keluar untuk melihat sesuatu itu dari sisi pandang yang lain. Karena dia sudah merasa, oh ini perasaan saya, ini saya ini kebahagiaan ini punya saya, kesedihan ini punya saya. Gitu. Jadi sangat sulit untuk keluar dari keadaan tersebut. Jadi akan terkungkung dalam keadaan tersebut. Gitu ya. Begitu juga ketika misalkan seseorang itu melekat terhadap pikirannya, misalkan suatu pikiran tertentu muncul dalam pikirannya dan dia itu dikuasai oleh pikiran tersebut. Jadi pada saat itu sangat sulit untuk orang yang seperti ini yang melekat terhadap pikirannya ini untuk diubah pola pikirnya ataupun untuk keluar dari pola pikir seperti itu karena dia sudah menganggap bahwa ini saya memang berpikir seperti ini adalah pikiran saya, uh, ini adalah milik saya gitu. Jadi ini uh, sulit dia untuk keluar dari cengkraman tersebut gitu ya. Jadi kalau misalkan kita bisa melihat perasaan, pikiran maupun persepsi dengan sebagaimana adanya bahwa mereka itu sebenarnya hanyalah uh, sesuatu yang muncul dikarenakan suatu kondisi dan juga mereka itu muncul lenyap, mereka itu bukan kita, bukan saya, maka pada saat itu pikiran kita itu akan tidak mudah untuk dikuasai oleh perasaan, oleh pikiran ataupun oleh persepsi tertentu. Pada saat itu kita pikiran kita itu akan mudah untuk diarahkan dan tidak mudah untuk dicengkram oleh pandangan salah. Also, the perception is very powerful to frame and give the orientation of the thoughts. So according to the perception, sanya, our way of thinking go and our feeling or emotional state go. That's why we have to be very careful to make sure these all are in the positive way. Lalu yang ketiga itu juga sangat penting ya tentang persepsi ya. Persepsi ini sangat penting karena persepsi ini adalah yang mengarahkan ataupun yang membingkai, yang mengemas segala pikiran ataupun perasaan yang muncul dalam batin kita ya. Jadi berdasarkan persepsi kita, berdasarkan cara pandang kita, berdasarkan segala persepsi ataupun cara pandang yang sudah kita pelajari sebelumnya, kadang pikiran ataupun perasaan itu muncul mengikuti cara pandang kita yang sudah kita miliki sebelumnya. Jadi adalah penting untuk bisa kita memisahkan diri dari persepsi tersebut bahwa kita jangan melekat terhadap persepsi tersebut, jangan menganggap bahwa persepsi tersebut adalah milik kita cukup menganggap bahwa mengetahui persepsi itu sebagaimana adanya bahwa dia itu muncul karena kondisi dan juga dia itu muncul dan banyak dan bukan saya, bukan milik saya. Okay, so the last Sutta of this group, Asava Sutta, tense. Asavas are three kinds. The tense of sensuality, Kamasava, and tense of existence, Bhavasava, and tense of ignorance, Avijjasava. Lalu kita masuk ke sutta terakhir di waga yang ini ya, yaitu adalah Asawa Sutta. Ini adalah sutta tentang noda-noda. Di sini Buddha menjelaskan ada tiga noda. Yang pertama adalah noda nafsu indrawi, kedua adalah noda kemenjadian, dan yang ketiga adalah noda kebodohan batin. The same pattern for the fully under of the three tenets, Asava, one should practice Satipatthana. Lalu dengan pola yang sama di sutta ini, Buddha mengatakan untuk agar kita bisa mengerti dengan bagaimana adanya tiga noda ini, kita harus melatihnya dengan cara melatih 4 satipatthana. So here, mostly the asava are defined in fourfold. So four kinds of asava. Here, one is missing. In this Sutta, only three. So for one, we have to add the view, round view, as the another tense. So Ditthasava, that is Ditthasava, not mentioned in this Sutta. Hmm. Ya, jadi sudah mengatakan biasanya sebenarnya ketika Buddha menjelaskan asawa ataupun noda batin ini ya, ini biasanya ada 4 jenis asawa, yaitu tadi kan sudah 3 ya, nafsu indrawi, kemenjadian, kebodohan batin, uh,
Tapi biasanya ada satu lagi yaitu adalah ditha sawa ataupun eh, noda-noda pandangan yang salah. Tapi di sutta yang ini Buddha hanya menjelaskan tiga saja tanpa ada yang noda pandangan salah ini. So in the Abhidhamma study, if you study Abhidhamma, you will see the four asawa, kama sawa, bhava sawa, ditha sawa, and avijja sawa. Hmm. Jadi kalau misalkan kita belajar versi Abhidhamma, di Abhidhamma itu dijelaskan ada empat jenis asawa ya, yaitu yang tadi tiga ditambah yang tadi terakhir dita sawa. Ya. Jadi ada kama sawa, noda nafsu indrawi, bawa sawa, noda nafsu kejadian, awija sawa, noda kebodohan batin, dan dita sawa, noda pandangan salah. Okay, so these are 10 sutta of Amadavaka we have already completed. And if you have any question, we can discuss. Ya, kita selesai membahas 10 Untuk sutta Diwaga yang keempat ini. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Untuk para sahabat Dhamma, apakah ada pertanyaan? Wandami, saya ada Wandami Bante. Hmm. Jadi untuk umat awam seperti kami ini, misalnya kita merenungkan perasaan, karena misalnya kita lagi sedih. Jadi supaya sedih itu tidak memburuk gitu, kan ini Satipatthana merenungkan perasaan gitu ya. Gimana supaya jadinya nggak baper gitu Bante? Jadi baper kalau kita merenungkan terus perasaan malah jadi baper takutnya. Jadi apakah kita merenungkan kayak oh perasaan ini tidak kekal, oh perasaan ini tidak apa kayak enggak selamanya begitu terus. Apakah kita merenungkan anicca, dukkha, anatta secara kebijaksanaan kita yang masih dangkal seperti ini? Apakah itu sudah betul Bante? Yes, hello. So her question is lay practitioner, for upasaka upasika in their daily life. How do we practice the Vedana Upasana? So, for example, if we are feeling sad, some sad feeling come to us. So how do we contemplate it? Because sometimes when we keep contemplating, keep recollecting this sad feelings, sometimes we can get even more sad, or is it that we should, how to say, contemplate it as far as we know, that we try to note this feeling as, oh, this is not eternal, this will change also, this is anicca. So even though not real vipassana, but is it okay to practice like this? Okay. Mhm. This is a very practical question, right? So it's related to the psychotherapy too. And the psychotherapy, given the now I remember that it is called the MBCD, mindfulness based therapy. There's so in the actual statement, so put aside, then you can consider yourself the imagination statement. So when you are being sorry or being sad, at that time, what happened to you? So in the course, we are asked to consider this, the moment we feel sad and then trying to recall how it happened. Then most of the participants, they could find out the physical reaction. So when we are being sad, our physical reaction, just like the hardness inside the stomach and also shaking some muscle around the particular area, and they are sharing such kind of physical reaction. And if we repeat it again and again, so they don't feel much, and lesser, the same state, the same moment they recall. The first time, it looked like the real moment they feel really sad. But okay, after learning, then they recall again. It's become lesser. And and then we can understand
if we are completely dominated by the feeling set, and we cannot go out of that. We cannot imagine beyond that. That's why we don't know how to get out, and just being sad and crying or mourning. And if we have already practiced such kind of projection or imagination, then we know how it happened. Automatically, we recognize our mind aware of my reaction come up in this way, and I'm being sad, and also reduce the amount of the level of sadness. And so this is the very beginning stage to understand the feeling. Ya, jadi saya sudah mengatakan ini pertanyaan yang sangat praktikal ya, yang memang akan dihadapi oleh kita semua di kehidupan nyata ya. Jadi saya mau membahas sedikit tentang suatu cara psikoterapi ya, satu terapi psikis, terapi mental ya, dan bernama MBT ya, Mindfulness Based Therapy. Nah, di sini saya mengatakan ada mungkin suatu riset gitu ya, ataupun dengan metode Mindfulness Based Therapy ini, yaitu untuk membayangkan ataupun mengingat kejadian awal ketika kita merasakan perasaan tersebut. Misalkan ketika seorang itu merasa sedih, dia akan dianjurkan ataupun disuruh untuk mengingat apa yang sebenarnya terjadi, apa yang momen awal perasaan itu muncul itu bagaimana, di mana, kapan, dan terjadinya apa gitu ya. Jadi para orang yang mengikuti MBT ini, Mindfulness Based Therapy ini, mereka disuruh mengingat. Coba kamu ingat-ingat momen pertama perasaan itu muncul itu di mana dan bagaimana gitu ya. Nah, jadi pada saat itu dari orang-orang yang mengikuti terapi tersebut banyak yang bisa mengingat bahwa ketika perasaan itu muncul, perasaan itu tidak muncul tiba-tiba. Perasaan itu muncul disertai dengan suatu reaksi fisik. Misalkan ketika perasaan itu muncul disertai dengan rasa keras atau tidak nyaman di perut, atau mungkin dengan suatu bagian-bagian otot tertentu yang menegang, misalkan seperti itu. Nah, itu mereka bisa mengingat bahwa oh ternyata perasaan itu munculnya disertai dengan reaksi fisik gitu. Jadi ketika mereka disuruh untuk selalu mengingat lagi bahwa ketika perasaan ini muncul, munculnya seperti apa dan dikarenakan apa dan reaksi fisik apa yang muncul. Nah, jadi ketika misalkan para peserta terapi tersebut diajarkan untuk seperti itu, pada saat seperti itu mereka merasakan bahwa mereka bisa berkurang rasa sedihnya gitu ya, karena mereka bisa mengingat bahwa perasaan ini tidak muncul secara tiba-tiba gitu ya. Mungkin pertama kali mereka mencoba terapi ini di sesi pertama mereka masih merasa sangat sedih gitu ya, tapi ketika sudah diajarkan dan diajarkan bagaimana caranya, lalu disuruh untuk mengulang lagi, untuk mengingat lagi bagaimana sebenarnya proses perasaan ini muncul, maka ketika kedua kali atau ketiga kali mereka mengingat-ingat perasaan ini bagaimana munculnya, maka perasaan ini tidak terlalu mendominasi mereka gitu, karena mereka tahu bahwa oh perasaan ini tidak muncul tiba-tiba gitu, perasaan ini sebenarnya bukan saya ataupun bukan milik saya, karena dia itu muncul dikarenakan suatu kondisi dan disertai dengan kondisi yang lainnya gitu ya. Jadi maka dari itu kata saya adalah penting untuk bisa mengetahui hal ini sebagaimana adanya gitu, karena kalau kita dikuasai oleh perasaan, misalkan perasaan sedih, dan kita menganggap itu adalah milik kita tidak mengetahui kenapa itu terjadi, kenapa itu hilang dan sebagainya, maka kita akan dikuasai oleh perasaan tersebut dan kita tidak bisa keluar dari perasaan tersebut. Gitu. Tapi kalau misalkan kita bisa mengingat-ingat dan memiliki suatu perhatian ataupun menggunakan metode terapi yang tadi itu ya, kita melihat bahwa apa sih proses munculnya perasaan itu, bahwa ternyata perasaan itu tidak muncul secara tiba-tiba, bahwa perasaan itu adalah suatu proses yang muncul dan berlangsung dan nantinya lenyap gitu ya. Jadi nanti dengan proses kesadaran seperti ini, dengan proses mengingat-ingat seperti ini juga bisa untuk membantu kita untuk keluar dari cengkeraman rasa sedih itu, dan juga atau paling minimal bisa mengurangi intensitas dari rasa sedih tersebut. Ini mungkin yang dijelaskan saya tentang proses dengan terapi mindfulness based therapy. It is not to control or suppress the painful feeling,
not to directly change from painful to pleasant. It is observing with the mindfulness and learning about the arising, how it arises, how it take my mind. And so if we learn and we are getting able to see how it's arise and become, being mindful, we can analyze them, we can understand them. Jadi dengan cara terapi seperti ini, sebenarnya kita bukan eh, cara berlatihnya itu bukan dengan kita berusaha untuk mengontrol perasaan tersebut, ataupun kita berusaha untuk menghilangkan perasaan tersebut, ataupun kita berusaha untuk mengubah perasaan tersebut dari perasaan tidak nyaman menjadi perasaan nyaman gitu. Tapi bukan seperti itu caranya ya. Caranya adalah kita dengan mengamati perasaan tersebut dengan perhatian gitu ya. Kita mengamati sebenarnya bagaimana sih perasaan itu awalnya muncul, bagaimana sih perasaan itu awalnya kenapa dia bisa mencengkram pikiran saya gitu. Jadi dengan perhatian yang ditingkatkan dan mengamati perasaan itu sebagaimana adanya, maka dari itu kita bisa melihat perasaan itu sebagaimana adanya dan kita pada akhirnya bisa terbebas dari perasaan tersebut. Yeah. Yeah. Wandami Sedo, Wandami Bante. Tadi kan yang harus melihat perasaan, pikiran, dan persepsi sebagaimana adanya. Tapi pikiran itu disebutnya witaka. Apakah sama dengan cita atau masuknya winyana kayak di pancakanda masuk winyana atau sama dengan winyana atau beda lagi? Hmm. So Sedo, just now, Sedo advised to analyze, to know the feeling, the vitaka and the sanya, because they are more important. But her question is this vitaka equal to cita or equal to vinyana, or which is the uh, 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 which which is more suitable for this vitaka? Is it more to cita or more to vinyana, or how? Vitaka is not vijnana. Vijnana refers to consciousness. Mhm. So the plain consciousness called vijnana. Vitaka is particularly directing the mind toward the object, whether it is good or bad. So that is vitaka. Ya, jadi saya sudah mengatakan bahwa witaka ini tidak bisa disamakan dengan winyana ya, karena winyana ini lebih ke arah kesadaran, kesadaran. Dan juga ini sebenarnya saya sudah mengatakan witaka ini lebih ke arah pikiran yang dengan sengaja diarahkan ke suatu objek. Jadi ini yang perlu diperhatikan adalah witaka, pikiran yang sengaja diarahkan, perhatian yang sengaja diarahkan kepada suatu objek. Thank you. Okay. Saida, we have one question from online. Okay. This question is from Sister Rina. Her question is, Sukihoto Saida, does misconduct mean akusala kama? Thank you, Saida. Okay. Yes, it is. It refers to the akusala karma. Yeah, bodily misconduct, verbal misconduct, and mental misconduct. These are 10 akusala karma. And also whatever conduct come with the unwholesome mind. Ya, jadi pertanyaannya adalah apakah perilaku salah itu apakah aku salah kama itu adalah perilaku yang salah gitu ya? Apakah mereka sama atau tidak? Nah, kata saya ya benar ya, perilaku salah itu adalah aku salah kama, kama yang tidak bajik ya. Itu adalah 10 aku salah kama, 10 kama yang tidak bajik yang dilakukan melalui tubuh, ucapan maupun pikiran. Khususnya apapun perbuatan yang dilakukan dengan dasar pikiran yang tidak bajik itu adalah aku salah kama. Wandami, saya ada Wandami Bante. Sebagai umat awam, apakah kita cukup menjalankan 5 sila bisa berhasil di dalam pelatihan Satipatthana?
Kemudian pertanyaan kedua, di dalam Amata Sutta, Amata Wangga, tanpa kematian Nibbana, itu objek mana yang diambil di empat landasan Satipatthana? Body, feeling, mind, fenomena untuk merealisasikan tanpa kematian ini atau Nibbana. Terima kasih. He has two questions. The first question is for upasaka, for lay people, is it enough to practice only 5 sila so that they can complete the Satipatthana? So 5 sila is enough or not? And then the second question is in the Amata Sutta, which object do we need to train for attaining the Amata? Is it the Kayanupasana? Is it the Vedanupasana or Citanupasana or Dhammanupasana or all or how? Okay. So for the first question, Panchasila, pretty good, but as I said, it does not cover some barbell wrongdoing. So barbell wrongdoing is such kind of the heart speed, slenderous, and being tall. They are still can make weaken the practice. That is why it is better to observe the Atanga and the Ajivattamaka Sila, so to complete. And Panchasila is pretty good, but in my idea, I still like to encourage to add the other barbell wrongdoing too. And for the second question, the Kayanupasana only is also not enough, because if a person just see the three characteristics, anicca, dukkha, anatta, only kaya is not enough. Still need to continue to mentality, so feeling, mind, phenomena. And if a person just practicing mentality only, also not enough. That's why I think, for those who have the both physical and mental aggregate, they should practice all of them. But for those who does not have such kind, physical body, for the formless Brahma, they don't have a physical form. So they don't need to practice the Kaya Anupasana in that case. They just need to practice the other Anupasana only. That's why if we have attachment, as long as we have attachment, we cannot liberate. That's why in order to make sure we can detach all these five aggregates and all the object of Satipatthana, and we should practice all of them. Ya. Jadi kata saya untuk pertanyaan pertama ya, 5 sila sebenarnya sudah bagus ya kata saya untuk berlatih Satipatthana, tapi saya mengatakan 5 sila ini kadang belum termasuk sila yang menghindari 3 perbuatan ucapan yang tidak benar lainnya, yaitu misalkan ucapan yang tidak berguna ataupun ucapan yang kasar ataupun ucapan yang memecah belah gitu ya. Jadi kalau bisa ditambahkan dengan 3 sila yang ini itu jauh lebih bagus ya. Karena kalau misalkan kita menjalankan 5 sila tapi tidak menghindari diri dari ucapan yang tidak berguna, ucapan yang kasar ataupun ucapan yang memecah belah, ini bisa melemahkan latihan kita, kata saya seperti itu. Jadi lebih baik kalau misalkan kita bisa berlatih 5 sila ditambah 3 sila ini, ataupun Ajiwattamaka sila ataupun Uposatha sila. Tapi intinya sudah cukup bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau ditambahkan 3 penghindaran 3 ucapan yang salah itu ya. Itu jauh lebih bagus. Itu bisa digunakan untuk berlatih Satipatthana. Kalau untuk pertanyaan kedua, yang mana yang objek mana yang harus diambil untuk berlatih sesuai di Amata Sutta ini ya? Jawabannya adalah semua ya gitu. Karena saya mengatakan kalau kita melatih hanya Kayanupasana saja, perhatian terhadap badan saja, walaupun kita bisa melihat mereka sebagai anicca, dukkha, dan anatta, itu
belum cukup untuk kita terbebas dari sangsara ini ya gitu, karena kita masih melekat terhadap batin ataupun nama ya gitu. Maka dari itu, karena kita memiliki batin dan jasmani, kita juga harus melatih batinnya juga, apa, perenungan terhadap batin itu, yaitu cittanupassana, dhammanupassana, dan vedananupassana. Jadi kalaupun sebaliknya kita hanya melatih perenungan terhadap batin tanpa melatih perenungan terhadap jasmani, itu juga tidak cukup, tidak bisa untuk mencapai nibbana. Jadi karena kita memiliki batin dan jasmani, maka dari itu kita harus melatih keempat satipatthana ini secara lengkap ya, secara menyeluruh gitu ya. Kecuali kalau memang kita itu adalah makhluk arupa Brahma ya, karena kita arupa Brahma tidak memiliki jasmani. Pada saat itu ya kita tidak perlu berlatih kaya nupasana, karena kita tidak memiliki kemelekatan terhadap jasmani gitu ya. Mereka hanya butuh untuk melatih cittanupassana, dhammanupassana, dan vedananupassana saja, itu sudah cukup. Tapi karena kita memiliki batin dan jasmani, maka kita perlu untuk melatih empat satipatthana ini secara sekaligus, secara lengkap. Okay. Wandami Saidao, Wandami Bante. Continuing the question about the mind, I mean, I still confused about in this Satipatthana, the thoughts, is it Sayadaw said it is vitaka, so what we want to be aware of, or what we want to watch, is it vitaka or the citta, and how to differentiate it between the thoughts and perceptions. I mean, for me, I still cannot understand, oh, this is thoughts and this is perceptions, this is phenomena. Maybe for feelings, it's like easier to understand it, but for those three, it's quite difficult. So how can we know which is which? And for the thoughts, is it vitaka or the citta that we want to be aware of? Mudah-mudahan saya tahu. Okay. Buat saya pasti tahu. Ya, jadi pertanyaannya adalah, jadi di dalam satipatthana ini mana yang harus kita perhatikan? Apakah witaka, apakah citta? Jadi mungkin ini agak rancu ya, gitu. Jadi ditanyakan. Jadi yang lebih perlu diperhatikan yang mana, witaka atau citta? Lalu setelah itu Koko ini juga meminta saya untuk menjelaskan lebih lanjut apa perbedaan tentang witaka, sanya, dan apa, tentang pikiran, tentang persepsi dan fenomena. Jadi mungkin masih agak kurang jelas, kurang bisa membedakan dari tiga hal ini. Jadi nanti saya akan menjelaskan. Okay, so this is talking about the Sati Sutta of the yesterday class, right? So Vitaka and Vijnana or Citta and perception, Sanya. So these are all mentalities and different from feeling. And Vitaka is the driving force pushing the group of mentality, including consciousness, toward the object. That is literal interpretation of the Vitaka. So taking that force toward the object, I mean, it has the power to push. That's why we can understand it's not just regularly directing to the mind. The consciousness and vijnana is just regularly, it commonly directing to the mind. It's not using the force. So Vitaka it has a force to drive the whole mentality moving forward to the object. That's why depending on the quality of the Vitaka, our mind is directing to the object. If the Vitaka is in the strong sense is driving toward the object, that's why it looks like we are very closely connected to the object, either good and bad. You know, if you are directing in the good way, it's okay. So this is called the Kusala Vitaka. And if you are directing in negative way, it's dangerous. So you have to recognize, to identify Vitaka, this is just like a driving force, pushing force toward the object. Ya, jadi berkenaan dengan Sati Sutta ya, tadi saya sudah menjelaskan tentang Vitaka, Vijnana, dan Sanya.
Jadi witaka ini ada yang pertama, yang kedua adalah winyana atau cita, ini dijadikan satu ya, dan yang ketiga adalah sanya atau persepsi. Jadi ketiga ini, witaka, winyana, dan sanya ini adalah eh, eh, salah satu bagian dari faktor mental ya, dari faktor mental, dari jenis faktor mental. Di sini saya menjelaskan tentang witaka dulu. Di sini kalau secara literal, witaka itu artinya adalah dia adalah suatu eh, tenaga ataupun sesuatu yang mendorong, yang mengarahkan dan mendorong segala faktor mental beserta dengan kesadarannya itu kepada objeknya, gitu. Jadi dia memiliki kekuatan untuk mendorong dan mengarahkan segala faktor mental dan kesadaran itu kepada objeknya, gitu. Jadi ini bukan suatu pengarahan pikiran secara biasa-biasa saja, gitu. Tapi ini lebih ke arah pengarahan pikiran yang kuat, yang disertai dengan suatu dorongan, suatu tenaga, gitu ya. Gitu. Jadi berdasarkan ataupun bergantung kepada witaka ini, pikiran ini diarahkan kepada objeknya. Jadi kalau witaka kita ini kuat, maka kita akan merasa lebih dekat ataupun lebih mengetahui objeknya, gitu ya. Entah itu baik ataupun buruk. Kalau misalkan kita mengetahui objek yang baik dengan baik, maka ini disebut kusala witaka ataupun mengetahui objeknya dengan sangat kuat dengan baik, gitu. Begitu juga sebaliknya, kalau objeknya tidak baik, maka ini adalah akusala witaka, dia mengetahui objeknya dengan kuat tapi objek yang tidak baik. And Vijnana, although it's directed to the object, it does not have the force and just naturally aware of the object and then know the object. That is Vijnana or Chitta consciousness. Sementara untuk yang kedua, yaitu adalah winyana ataupun cita ataupun kesadaran, ini adalah walaupun dia juga walaupun dia juga mengarahkan kepada objek, tapi dia ini tidak memiliki energi sekuat witaka tadi, gitu ya. Jadi dia winyana ini hanya mengetahui objeknya itu secara natural saja, tanpa energi tertentu. So for the perception is keeping some information inside and making frame. So it consists of the influence of the past memory, our preference, and also what we are being afraid of, or the emotional state also frame their perception. After that, it's not necessary to be true. Just keep the perception, that is the information stored in the mind, and that power is called the perception. So if we see something, not just seeing, we elaborate through our experience, our expectation, and what we are scared of there. Also, all the information keeping by ourselves. So one another can be different, although seeing the same item. There's that storage or that kind of memory keeping in the mind and giving the hint or giving the orientation for the next one. That is called perception. So we already have so many bases for perception. That's why when we see something, we already have the frame and then we take it. That is considered as the perception, sanya. Ya, jadi untuk yang selanjutnya adalah sanya ataupun persepsi ya. Jadi sebenarnya persepsi ini adalah tugasnya adalah untuk menyimpan informasi di dalam batin kita dan juga dia menjadi lensa kita, bisa dibilang seperti itu ya. Jadi segala yang sudah kita simpan di dalam memori kita, entah itu dari kejadian di masa lampau, pengalaman di masa lampau, itu ataupun kecenderungan kita di masa lampau, itu menjadi kecenderungan kita ataupun dari kecenderungan masa lampau, ataupun misalkan sesuatu yang kita takuti ataupun kita sukai, gitu. Itu kadang tergantung dari memori kita, dari sesuatu yang pernah terjadi kepada kita di masa lampau. Jadi itu menjadi suatu preferensi kita ataupun lensa yang dimana kita melihat dunia ini melalui lensa tersebut. Jadi segala yang disimpan di dalam pikiran itu sebagai persepsi itu belum tentu benar sebenarnya, tapi itu hanyalah sesuatu yang sudah pernah terjadi saja kepada diri kita, gitu ya. Maka dari itu kita ketika tugasnya persepsi ini adalah hanya untuk menyimpan sesuatu
sesuatu informasi yang pernah terjadi kepada kita gitu ya. Jadi dengan adanya informasi dari masa lampau ini, kadang informasi dari masa lampau ini dia menjadi lensa bagaimana kita melihat dunia. Contohnya misalkan kalau kita melihat sesuatu, eh, kita melihat sesuatu, kadang kita sudah langsung me- mengasosiasikan sesuatu yang terjadi itu kepada pengalaman kita yang sudah pernah kita alami di masa lampau, ataupun kita langsung memiliki suatu ekspektasi terhadap kejadian yang akan datang gitu. Padahal kita baru melihat sesuatu di masa sekarang, tapi kita sudah memiliki ekspektasi tentang apa yang akan terjadi di masa lampau. Itu juga tergantung dari lensa kita, bagaimana kita melihatnya. Dan lensa ini dipengaruhi oleh sanya ataupun ingatan ataupun memori yang sudah kita simpan di dalam batin kita. Ataupun misalkan ketika kita melihat sesuatu hal langsung kita merasa takut dan tidak nyaman, nah ini adalah persepsi karena sudah ada lensanya yang kita pasang di dalam batin kita. Jadi persepsi ini adalah memori-memori yang sudah terjadi di masa lampau, dan dia juga bisa kalau tanpa sadar dia bisa menjadi lensa di mana kita melihat segala sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Jadi dia seperti bingkai ataupun lensa yang di mana pengalaman kita itu akan terdistorsi oleh persepsi kita gitu. Jadi ini adalah persepsi ataupun memori yang tersimpan dalam batin kita yang merupakan fungsi dari sanya ataupun persepsi ini. So here, let me ask you, 1, 2, 3, after the what? 4 saya dah. Actually, no, 1, 2, 3 again, right? So 1, 2, 1, 2, 3, right? Before you are jumping into the water, 1, 2, 3, okay, enough, right? You don't need to go 4, right? But see, after 3, we are keeping our mind, number 4 is there, right? So we have a frame. We have already counted 1, 2, 3, 4. So 4 automatically come into our mind because we have the frame. This kind of things considered as a perception. It's giving you so many orientation, giving you so many information. Sometimes it is fabricated in your mind. Jadi saya kasih contoh tentang persepsi ini ya. Jadi tadi saya kasih contoh misalkan kalau misalkan saya hitung 1, 2, 3, habis itu apa? Kemungkinan orang jawabnya 4 gitu ya. Nah tapi kan saya belum tentu orang saya misalkan kalau misalkan kita foto kan 1, 2, 3 saja gitu kan, nggak pernah sampai 4 gitu. Jadi 1, 2, 3, habis itu 1, 2, 3 lagi, ada 1, 2, 3 lagi gitu. Jadi nggak sampai 4. Nah tapi hanya dengan kita dibilang 1, 2, 3, pikiran kita langsung bilang oh selanjutnya itu 4. Nah padahal itu belum tentu gitu. Jadi itu adalah persepsi kita karena ingatan kita di masa lampau kalau habis 1, 2, 3 itu pasti 4 gitu. Nah, jadi itu adalah lensa di mana kita melihat dunia bahwa oh selanjutnya pasti 4, padahal belum tentu gitu. Jadi ini adalah contoh bagaimana persepsi itu membingkai kita ataupun mengarahkan kita menjadi lensa kita bagaimana kita melihat dunia gitu. Okay. So Saidal, so can we say that perception is the 1, 2, 3 and thoughts is the 4 when we want to practice the Satipatthana? No, I mean, I just want to clarify the nature of perception. So you already keep the perception that after 1, 2, 3, there's 4, right? That's why it gives you the information in the mind. There's 4. So such kind of information, we can consider come through the perception. So Satipatthana is you just need to recognize we have such kind of nature. So not just following everything according to the way they are giving us. So we trying to recognize what is driving me, what is giving me the orientation to think in this way, to feel in this way. And you're trying to recognize that also cultivating the mindfulness. Nah, jadi intinya Shadow ini mengatakan ya bahwa tadi penjelasan tentang 1, 2, 3 itu adalah untuk menekankan bahwa kita itu sudah terkonsep sebenarnya dengan apa yang sudah terjadi oleh kita sebelumnya gitu. Jadi itu adalah peran dari persepsi gitu ya. Jadi ketika kita berlatih
Satipatthana, yang perlu kita ketahui adalah kita cukup mengetahui bahwa kita tuh uh, memiliki sifat alami seperti itu ya. Kita memiliki kecenderungan seperti itu untuk mengikuti apa yang sudah terjadi sebelumnya, mengikuti persepsi kita yang sudah tertanam sebelumnya gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita sudah memiliki perhatian yang baik, kita akan bisa sadar bahwa oh sebenarnya kita tidak wajib untuk mengikuti persepsi yang sudah muncul sebelumnya itu. Kita bisa memilih reaksi kita selanjutnya itu seperti apa. Tidak harus serta-merta mengikuti buta apa persepsi yang sudah ada sebelumnya. Jadi kita juga harus bisa mengamati bahwa oh ternyata saya berpikir seperti ini, saya bertindak seperti ini dikarenakan ada persepsi yang mendasarinya gitu. Kita harus menyadari bahwa oh ini ada persepsi, ini bukan saya, ini bukan milik saya. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini adalah peran kita berlatih satipatthana untuk mengetahui persepsi ini ya di dalam diri kita. And now we have one more question from online, from 3. Good evening, Sayadaw. Good evening, Bante. How do beginners, after learning a little about Satipatthana, better approach the practice? That's the first question, Sayadaw. The second one, what first steps can we follow when we find it difficult or confused on when to start, on where to start, so we don't stop or become overwhelmed at theory, but we can also begin to align the learning with practice? And the last question is, can you share experience or examples, whether personal or from other yogis? Thank you, Sayadaw. I will answer the question first ya. Jadi di sini pertanyaannya ada 3 ya. Bagaimanakah? Yang pertama adalah bagaimanakah seorang pemula setelah belajar Satipatthana, bagaimanakah cara berlatih yang lebih baik ya, lebih seharusnya seperti apa? Lalu yang kedua adalah ketika kita bertemu masalah ataupun kesulitan dalam berlatih Satipatthana ini, apa yang dianjurkan oleh Sayadaw untuk kita lakukan agar kita tidak mentok di situ ya, dan tidak mentok hanya di teori, tapi bagaimana agar kita bisa benar-benar berpraktek Satipatthana ini. Lalu yang ketiga adalah apakah Sayadaw bisa membagikan pengalaman tertentu dari mungkin pengalaman pribadinya Sayadaw ataupun pengalaman dari yogi yang lain tentang praktek Satipatthana ini. Okay, so where to start, right? So as like yesterday I said, we have a freedom of making choice, so free. That's why we lost our way, where to start and how to start, always asking, right? Just like a soldier living under the command, following to the command. If there's no command, he does not know how to do. The same way, so we are expecting something specifically directing to us what to do and what to do for next step. That's why when we are very free, we don't know what to do, right? So we should be master of ourselves in making decision what to do. And also we should be our observer who in charge to check what we are doing. So reflecting ourselves. That is very important. But now I'm going to introduce about the Buddha is teaching in large, not short. All the teaching in Satipatthana Samyutta are brief explanation and brief instruction. That was explained large in complete set in the Mahasatipatthana Sutta. Ya, jadi tentang bagaimana cara berpraktek Satipatthana ini, kemarin saya sudah bilang ya bahwa kita sebenarnya memiliki kebebasan untuk memilih mulai dari mana ya, mau dari anupasana yang manapun terserah gitu ya. Tapi mungkin dikarenakan topiknya ini yang sangat luas gitu ya, jadi kadang pilihannya terlalu banyak, kita pun jadi tidak mampu untuk memilih mulai dari mana gitu ya. Ataupun kadang kita terbiasa mentalitasnya seperti seorang prajurit gitu ya. Kadang prajurit itu kalau tidak ada instruksi spesifik dia bingung
harus melakukan apa gitu ya. Jadi tapi saya mengatakan bahwa ketika kita berlatih Satipatthana ya kita harus belajar untuk mengambil keputusan untuk diri kita sendiri, kita mau melatihnya yang mana dulu gitu ya, dan juga kita harus bisa mengamati yang sudah kita lakukan itu berguna atau tidak dan sebagainya. Kita harus mengamati progres latihan kita sendiri. Nah, tapi di sini saya ingin membahas sedikit bahwa di sini misal yang dijelaskan di dalam Satipatthana Sangyutta itu kadang agak singkat ya, Pak. Misalkan bagaimana cara berlatih kayak Nupasana itu seperti apa, itu tidak dijelaskan secara rinci. Tapi kalau misalkan kita ingin mengetahui cara berlatih Satipatthana ini secara rinci, kita bisa melihat penjelasannya di dalam Maha Satipatthana Sutta. So here in the Kaya Nupasana, there are 14 sessions, but we can see just 1 to 6, and the others are 9 chakra. So the first one is Anapanabhava session on respiration, so Anapanasati. So if you start, or when to start, you can start from the Anapanasati. Jadi untuk pelatihan Kaya Nupasana yang perenungan terhadap badan ini dibagi menjadi 14 bagian ya, 14 topik gitu. Nah, tapi 9 yang terakhir itu adalah berhubungan dengan objek mayat di kuburan. Jadi kita bahas yang 5 yang pertamanya ya. Jadi yang pertama itu adalah Anapanasati ya. Jadi pengamatan terhadap keluar masuknya nafas itu juga termasuk di dalam Kaya Nupasana Satipatthana. So here many people misunderstand the Anapanasati is different from the Satipatthana, but actually Anapanasati is one of the session of Satipatthana. Nah, di sini saya mengatakan banyak orang salah tangkap ya. Mereka berpikir bahwa berlatih Anapana itu berarti bukan berlatih Satipatthana. Jadi mereka menganggap bahwa Anapana itu terpisah dari Satipatthana. Tapi kalau kita lihat di Maha Satipatthana Sutta, sebenarnya Anapana itu adalah salah satu bagian dari latihan Satipatthana. So here the step Buddha given in the Satipatthana Sutta, Satowa Asasati, Satowa Pasasati. So breathe in and breathe out mindfully. It's not necessary to sit in the formal way. Whenever you breathe in, you're just trying to be mindful on the breath. So whenever breathe out, you need to mindfully breathe out. That is the very beginning and very simple. And yeah, you can continue the further step if you can catch the breath. If you cannot catch the breath, you cannot continue. Jadi di sini penjelasan tentang Anapanasati di dalam Mahasatipatthana Sutta itu adalah Sosatawa Asasati, Satawa Pasasati. Kita itu mengetahui bernafas masuk dengan penuh kesadaran dan bernafas keluar dengan penuh perhatian ya. Jadi di sini tidak ditekankan duduknya harus seperti apa, duduknya harus di mana gitu ya. Jadi saya mengatakan di posisi apapun kita duduk, dimanapun kita duduk, selama kita memiliki nafas, kita bisa memperhatikan nafas tersebut, nafas masuk, nafas keluar gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan nanti kita ingin lanjut ke yang step berikutnya, kita harus bisa dulu mengamati nafas itu, mengetahui dengan jelas nafas itu. Kalau kita tidak bisa melihat nafas tersebut, maka kita tidak bisa lanjut ke step berikutnya. So first you, in the Anapana practice, you're trying to be aware of the breath. So you know you are breathing in and you are breathing out, mindfully observing. And when you can establish your patience, your mindfulness, your concentration on that, and you know better about the breath. So whether it is long or short, it's not necessary to measure exactly. You just think of this pretty long. Okay. Just keep focusing on the breath. Breathe in and breathe out. This is continuing. Then you know the whole breath. The whole breath means you are not missing any part to observe from the beginning to the end. You know the whole breath. There's, it means you have a better quality of meditation. Then you tranquilize the breath. I mean, your breath becomes subtle and subtle, smooth. So
this is the way how you can develop Satipatthana in the breathing meditation, Anapanasati. Jadi kalau kita melatih Anapana ini ya, tadi kan di tahap pertama itu kita cukup mengetahui nafas masuk, nafas keluar. Kita mengetahui bahwa oh ini nafas masuk, ini nafas keluar. Itu sudah cukup di tahap pertama. Lalu nanti kalau misalkan perhatian kita makin tajam, makin dalam, kita akan bisa mengetahui nafas ini panjang ataupun pendek. Ya, oh ini nafas panjang, ini nafas pendek. Tapi tidak perlu diukur panjangnya seperti apa gitu. Kita cukup mengetahui saja kira-kira bahwa oh ini nafasnya kayaknya nafas yang panjang, lebih panjang dari biasanya. Maka ini adalah nafas panjang. Begitu juga untuk yang nafas pendek. Lalu kalau kita perhatian kita latih terus, maka nanti kita akan bisa mengetahui keseluruhan tubuh nafas. Jadi dari nafas masuk sampai nafas keluar itu kita perhatian tetap selalu pada nafas. Nah, itu adalah tahap ketiga dari Anapanasati. Lalu setelah itu kalau kita terus berlatih seperti itu, maka nanti nafas itu akan menjadi halus gitu ya, dan kita tetap mengetahui keseluruhan tubuh nafas halus. Itu adalah tahap keempat dari Anapanasati. So for the very beginner of the practitioner practice, if you can meditate Anapanasati in the formal setting, formal way of sitting, and just with the cross leg or half, with the straight back and putting hands together, palm together like this. So it is the best. It makes you different from the common living and the practice. So differentiate. That's why if you can do that, it is the best way. If you are not being able to do so, also no problem. You're just trying to practice Anapana in the way you are comfortable. Jadi saya sudah mengatakan kalau misalkan ketika berlatih Anapana ini, kalau misalkan kita bisa duduk di posisi duduk yang formal gitu ya, yang misalkan dengan kaki bersilang, lalu bagian belakang itu tegak, lalu tangan misalkan ditaruh di pangkuan. Nah ini jauh lebih bagus kalau misalkan bisa berlatih seperti itu ya, karena pada saat itu kita akan mengetahui bagi diri kita, maksudnya oh ini adalah waktunya untuk berlatih. Jadi berbeda dengan waktu kita hidup biasa-biasa saja gitu. Tapi kalau misalkan kita tidak memiliki kesempatan ataupun tidak memiliki waktu untuk duduk secara formal, secara kaki bersilang, belakang tegak dan sebagainya, pada saat itu ya tidak masalah, kita di posisi manapun cukup mengetahui nafas itu juga termasuk berlatih Anapanasati. So before we conclude, let me talk a little bit about this. For the second stage or second option, you can make choice is Iryabata Baba. You can start from your posture. So the way your body is disposed, so the way your body is posed, and you can recognize how it is. So now I'm sitting in this way, cross legs and straight back. So I'm trying to recognize by myself with the awareness that is practicing Satipatthana for the beginner stage. So you can start this one too in your daily activity in just recognizing full posture. So walking, standing, sitting, or laying down. So whatever you are doing, you know your physical posture, and then develop your mindfulness power. Okay. Lalu saran kedua yang saya anjurkan ya untuk mungkin agar kita bisa melatih Satipatthana ini dalam kehidupan sehari-hari adalah di bagian kedua dari Kayanupasana ini, yaitu Iryapatha Pabang. Ini adalah bagian tentang mengetahui ataupun menyadari postur tubuh kita ya. Entah kita sedang duduk, berdiri, berjalan maupun berbaring, kita mengetahui bahwa oh saya sedang duduk, berdiri, berjalan ataupun berbaring. Jadi ini adalah salah satu latihan yang cukup mudah untuk kita bisa mulai latihan Satipatthana dalam kehidupan sehari-hari kita. Entah kita sedang duduk, berjalan, berdiri, ataupun berbaring, kita mengetahui, oh saya sedang apa, sedang berdiri, sedang duduk, sedang berbaring, ataupun sedang berjalan. Dengan mengetahui seperti itu, ketika kita duduk, misalnya kita mengetahui, oh saya sedang duduk, nah itu sebenarnya kita sudah mulai memperkuat perhatian kita terhadap badan kita, terhadap jasmani kita. Ini bisa sebagai langkah awal untuk berlatih Satipatthana, Kayanupasana. Okay, so time is already, so can continue discussion tomorrow. Sadhu, sadhu, sadhu.
Anamodana Sayadaw for the Dhamma that has been given for tonight. May Sayadaw guide us in sharing merit.